movie lovers, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Alur Cerita Film Desinema. Terima kasih buat teman-teman yang baru aja mampir di channel ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe ya, oke? Dikisahkan dari pengalaman nyata seorang pastor Gabriel Amorth, yaitu kepala pengusiran setan atau eksorsisme dari Vatikan. Pada bulan Juni 1987 di Italia, seorang pastor bernama Pastor Amorth atau Gabriel sedang melakukan ritual pengusiran setan menggunakan seekor babi, di mana seorang pemuda telah mengalami kerasukan selama berhari-hari yang bisa saja membahayakan keluarganya dan tentu saja membahayakan dirinya sendiri. Sehingga pastor setempat pun mengundang Amorth untuk melakukan pengusiran. Conosci il Padre Nostro? Sì, padre. Bene. Begitu menemui pemuda itu, Amorth terlihat menantang kekuatan setan yang merasuki pemuda itu untuk memancing kemarahan dari si setan. Amorth lalu memberi beberapa pertanyaan yang nantinya bisa memancing emosi dengan menaruh keraguan pada kekuatan yang dimiliki si setan itu, yang katanya bisa merasuki siapapun yang dia pilih, sehingga karena telah terpancing oleh pernyataan-pernyataan dari Amorth, membuatnya berpindah untuk merasuki seekor babi yang telah disiapkan. Amorth lalu berhasil memprovokasi si setan agar masuk ke tubuh babi itu. Satu bulan kemudian, di Spanyol, Julia bersama anak-anaknya bernama Amy dan Henry yang berpindah ke sebuah biara tua warisan sang suami yang telah meninggal setahun yang lalu di sebuah kota terpencil di Spanyol. Julia yang kini menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya harus menghadapi perubahan sikap anak-anaknya semenjak sang suami meninggal dunia, di mana Amy menjadi gadis yang suka memberontak, sedangkan sang adik Henry yang tak pernah mau berbicara pada siapapun semenjak melihat sang ayah meninggal di depan matanya akibat kecelakaan. Karena himpitan ekonomi untuk menghidupi anak-anaknya seorang diri, Julia akhirnya berencana untuk menjual biara warisan dari sang suami itu setelah melakukan renovasi. Ia lalu bertemu dengan salah satu pastor di sana yang bernama Thomas. Henry yang terlihat penasaran dengan tempat barunya, lalu mencoba untuk pergi berjalan-jalan seorang diri. Dan tak sengaja ia melihat sebuah lubang yang memperlihatkan keanehan. Dia pun mencoba untuk menengoknya. Di tempat lain, Julia kini melihat Amy yang enak-enakan bersantai mengutek kukunya di kamar. Karena merasa kesal, ia lalu meminta tolong pada Amy untuk menjaga sang adik. Scene lalu berpindah pada gereja besar di Italia, di mana para pastor sedang melakukan pertemuan atau lebih tepatnya melakukan sidang kecil pada Amorth karena kejadian eksorsisme di Tropea yang menggunakan hewan kurban tanpa seizin uskup dari sana. Amorth lalu menjelaskan jika memang tugasnya adalah melakukan eksorsisme, dan lebih tepatnya 98% kasus yang dihadapi tidak perlu menggunakan eksorsisme, melainkan hanya perlu memberikan sugesti dan pendekatan sesuai dengan saran dari psikiater atau dokter. Sedangkan 2% lainnya memang tak bisa dimasuk akal dari segi ilmiah dan ilmu kedokteran, yang dimana gangguan-gangguan itu memang terjadi karena adanya iblis. Ternyata sidang untuk Amorth sengaja dilakukan untuk melengsarkan atau mengosongkan posisi dari Amorth saat ini sebagai kepala eksorsisme Vatikan, yang dimana mereka perlahan akan meninggalkan kepercayaan mengenai keberadaan iblis, yang menurut mereka hal itu hanya tahayul atau kepercayaan kuno semata. Tak terima karena pastor itu seperti memiliki niat lain, Amorth yang memberontak lalu pergi meninggalkan mereka semua. Beralih pada biara tua, Julia seperti mendengar sesuatu yang aneh dan kemudian menghampiri Henry di kamarnya. Hingga esok harinya, terlihat bapak-bapak tukang yang melihat lubang yang sama yang dilihat Henry kemarin. Karena penglihatan yang tak jelas, bapak tukang ini lalu menyalakan api dan
Karena ruangan itu ternyata mengandung gas, sehingga jika terkena percikan api, hal itu memicu terjadinya kebakaran yang akhirnya menyebabkan bapak-bapak tukang tadi terluka parah yang mengakibatkan kepala proyek menarik semua pekerjanya dan menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan di sana. Cobaan berat untuk Julia pun dimulai, di mana Henry tiba-tiba mengalami kejang yang tak biasa, di mana saat Henry berbicara untuk pertama kalinya setelah sekian lama diam, ia malah mengeluarkan kata-kata dan tingkah yang sangat menyeramkan. Julia lalu memeriksakan hal itu ke rumah sakit, namun semua tak ada yang aneh alias normal. Dokter hanya bisa menjelaskan mungkin saja itu berasal dari trauma yang dialami oleh Henry selama ini. I'm so sorry. Setelah pulang dari rumah sakit, saat akan mengambil sesuatu untuk mengompres Henry, tiba-tiba Julia lalu menghampiri Henry. Henry yang kesurupan lalu meminta mereka untuk memanggil pendeta. Julia lalu memanggil Pastor Thomas, dan Thomas terlempar dari sana yang ternyata pendeta yang diinginkan oleh iblis itu bukanlah Thomas. Beralih pada gereja utama di Italia, di mana Amor bertemu dengan Sri Paus. Dan Sri Paus meminta untuk Amor pergi ke Spanyol untuk mengobati anak laki-laki yang kerasukan iblis berbahaya di biara, yang ternyata berdiri di sebuah tanah keramat yang ternyata memiliki rahasia besar yang ditutupi oleh Vatikan. Mematuhi tugas itu, dengan skuternya, Amor lalu sampai di Spanyol di biara San Castilla. Di sana Julia sedikit kaget, karena mengapa gereja mengirim pastor untuk mengobati Henry. Setelah diyakini oleh Amor, Julia lalu mempersilahkan Amor untuk menemui Henry. Amor lalu melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui iblis jenis apa dan siapa nama iblis yang merasuki tubuh Henry. Saat melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti pengusiran setan sebelum-sebelumnya, Amor lalu menantang si iblis untuk menebak nama dan dosa-dosanya yang ternyata ya, si iblis tahu tentang nama asli Amor atau nama lahirnya yaitu Gabriel dan penyesalan Amor di masa lalu. Dan tiba-tiba saja Amor yang langsung ngeh dan sadar ini bukan sembarang iblis biasa lalu pergi meninggalkan kamar itu. Ia pun memastikan pada Thomas tak ada yang memberitahu nama aslinya pada orang di biara itu. Amor lalu memberitahu Julia bagaimana kondisi Henry saat ini. Julia tak bisa membawa Henry pergi dari tempat itu karena pasti akan membahayakannya. Amor lalu memberitahu Julia satu-satunya cara mengembalikan Henry hanyalah iman dan kasih sayang sang ibu, di mana kasih ibu mendekati kasih Tuhan yang sesungguhnya. Amor yang mengetahui cerita trauma Henry lalu menyimpulkan bahwa dari rasa trauma, sedih, dan penderitaan Henry itulah si iblis bisa masuk ke dalam jiwa Henry. Sedangkan di kamarnya, Amy tiba-tiba mendengar suara seseorang yang menggedor pintu, yang akhirnya ia pergi melihat Henry di kamarnya. Lalu telepon tiba-tiba saja berdering, dan ternyata Amy yang ketakutan lalu pergi mencari sang ibu. Saat akan melakukan ritualnya, Amor mengingatkan Thomas untuk terus berdoa dan tidak memperdulikan apa perkataan iblis yang nantinya akan mengecoh konsentrasinya dalam berdoa. Amor lalu meminta Thomas untuk melakukan pengakuan dosa, di mana iblis sesungguhnya bisa membaca dosa dan rasa penyesalan kita yang nantinya bisa menjadi senjata si iblis untuk melemahkan iman mereka saat melakukan pengusiran. Mereka lalu bersiap melakukan ritual pengusiran, sedangkan si iblis terus mengungkit masa lalu Amor yang selamat saat menjadi prajurit perang dan menganggap hal itu adalah hal pengecut dan menjadi salah satu penyesalan Amor yang diketahui oleh si iblis. Iblis itu terus mengumpat menyumpahi mereka berdua, mulai mengerang saat doa-doa diucapkan. Sempat terkecoh, Thomas kemudian berusaha untuk kembali fokus berdoa. Dan tiba-tiba iblis itu menggunakan penyesalan yang dimiliki oleh Amor di masa lalunya tentang seorang gadis bernama Rosaria yang mati bunuh diri dan tak sempat ditolong oleh Amor di masa lalu. Amor yang terkecoh lalu akhirnya menghentikan doanya.
Si iblis lalu memanfaatkan dosa Thomas tentang kekasihnya yang bernama Adela, sehingga Thomas yang terbawa emosi lalu mencekik Henry. Amor lalu mengajaknya keluar, dan si iblis itu pun merasa menang. Ia berhasil membawa Amor ke dalam umpannya sehingga ia gagal dalam melakukan eksorsisme. Setelah itu Thomas lalu menceritakan masa lalunya yang dimana dulunya ia memiliki kekasih yang ia cintai dan kekasihnya meminta dirinya untuk berhenti menjadi seorang pastor. Akan tetapi karena keinginannya dan jiwanya yang ingin menjadi abdi Tuhan, ia harus merelakan kisah asmaranya kandas. Amor lalu memperingatkan Thomas bahwa iblis sengaja menggunakan kelemahan manusia sebagai senjata untuk menyerang manusia itu sendiri. Amor dan Thomas akan mencari nama iblis itu agar bisa memusnahkannya. Amor lalu teringat pada perkataan iblis yang mengatakan kalau Amor telah memakan umpan yang dia berikan. Ia lalu teringat sebuah sumur yang dilihat pertama kali saat sampai di sana. Ia lalu pergi keluar dan membuka sumur itu yang berisi segel Vatikan yang menyimpan misteri besar di balik kejadian itu. Thomas lalu bertugas untuk menjaga Henry dan terus membaca doa. Saat sedang fokus membaca doa, Thomas tiba-tiba mendengar suara aneh di kamar Henry. Ia lalu segera memeriksanya dan sedangkan di luar, Amor telah berhasil membuka segel di sumur itu. Ia lalu melempar kertas yang dibakarnya sehingga menimbulkan ledakan di sana. Ia lalu kembali masuk dan melihat Thomas yang terluka. Tak hanya itu, di kamarnya Amy yang mengalami gangguan dan tubuhnya terlempar serta mendapat gangguan berupa cakaran-cakaran pada tembok kamarnya. Sedangkan Julia tiba-tiba digebekap oleh tangan besar yang entah milik siapa. Pastor Amor dan Thomas lalu datang menolong Julia dan menyelamatkan Amy. Amor lalu mengajak Thomas kembali ke sumur itu untuk melihat rahasia kelam gereja yang terkubur di sana, di mana terlihat tengkorak-tengkorak yang berjejer yang dimana dulunya pernah terjadi pemberontakan. Dan tengkorak-tengkorak itu adalah para korban yang tak mau pindah keyakinan. Mereka lalu pergi mencari tahu rahasia yang terkubur di bawah tanah itu, dan berhasil menemukan sebuah tempat rahasia yang membuat iblis itu sadar bahwa kini Amor telah mengetahui tempatnya. Setelah berhasil, mereka ternyata menemukan makam rahasia atau makam bawah tanah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang dimana ada satu tengkorak yang berada tepat di tengah, yang memiliki sebuah cincin pelindung, serta kunci untuk membuka satu ruangan yang dulunya tempat itu ternyata pernah menjadi tempat untuk melakukan eksorsisme secara besar-besaran pada iblis yang sangat kuat dan terkutuk. Ternyata upaya untuk memusnahkan iblis itu gagal sehingga Vatikan menyegel tempat itu agar iblis terkutuk tak bisa kemana-mana. Amor dan Thomas selalu menemukan sebuah tengkorak yang dulunya ia adalah pengusir setan terbaik sepanjang masa bernama Rahib. Amor lalu menemukan jurnal milik Rahib. Dalam jurnal itu menceritakan pada tahun 1475 Masehi di mana seorang biarawan kerasukan iblis yang dimana saat diinterogasi sang iblis menjawab dari mulut orang lain, yang artinya terjadi kerasukan ganda atau lebih tepatnya satu iblis bisa merasuki atau menguasai dua orang sekaligus. Yang ternyata di balik kisah itu semua sang iblis ini berhasil menguasai Rahib dan mengendalikan jiwanya. Sehingga pemberontakan yang dulunya memakan banyak korban dan yang tak mau berpindah keyakinan pun diketahui semua adalah kendali iblis yang telah berkuasa di sana. Hal itulah yang ternyata ditutupi oleh Vatikan selama berabad-abad lamanya. Di lain tempat, kini Julia menyadari Amy tak ada. Ia pun lalu pergi mencari Amy di kamar Henry. Untuk berjaga-jaga, Julia lalu membawa obat penenang jikalau nanti si Henry mengamuk lagi. Dan ternyata benar saja, si iblis itu juga merasuki tubuh Amy. Namun Julia di sana berhasil menyadarkan Amy, dan di sanalah terjadi. Sedangkan Amor dan Thomas berhasil menemukan satu petunjuk, di mana mereka melihat Raja Neraka yang ternyata itu adalah si iblis yang merasuki Henry. Dan iblis itu ternyata bernama Asmodeus.
Karena kini namanya telah diketahui oleh Amor, iblis itu lalu berhasil ditenangkan untuk sementara oleh Julia dan Amy. Amor dan Thomas kini lalu menyadari bahwa ternyata mereka sengaja dipancing untuk menjebak Amor. Karena si iblis memang mengincar atau memakan jiwa dari pastor eksorsisme untuk menambah kekuatannya. Karena telah mengetahui nama si iblis, Amor dan Thomas lalu bersiap untuk berperang kembali melawannya. Namun, sebelum itu, mereka harus melakukan pengakuan atau pengampunan dosa agar si iblis ini tak lagi menggunakan penyesalan mereka sebagai senjata untuk menyerang balik Amor dan Thomas. Di mana Amor lalu menceritakan penyesalan dalam hidupnya, yakni saat ia menjadi prajurit yang selamat, sedangkan rekannya semua tewas dalam peperangan. Hal itulah yang membuat ia sadar bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidupnya, sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Sedangkan gadis bernama Rosaria, ia adalah gadis yang dulunya meminta pertolongannya yang telah mengalami pelecehan secara seksual di kota Vatikan. Karena saat itu Amor mengira hanya mengalami gangguan jiwa, bukan kerasukan, sehingga ia pun membiarkan orang lain untuk mengambil alih kasusnya itu. Dan sampai akhirnya Rosaria ini nekat untuk melompat alias bunuh diri. Hal itulah yang menjadi beban pikirannya yang menjadi penyesalan terberat untuk Amor. Setelah melakukan pengakuan dosa, mereka lalu bersiap melawan iblis yang kini telah diketahui namanya. Melihat anaknya yang kini berubah juga, Julia begitu syok. Amor lalu memperingatkan agar mengabaikan apapun yang mereka lihat dan apapun yang mereka dengar. Karena itu adalah pengaruh iblis untuk mempengaruhi iman mereka. Amor lalu mulai berdoa diikuti oleh Thomas, Julia, dan Amy. Dengan menyebut nama iblis itu, memudahkan mereka untuk melemahkan kekuatannya dengan doa-doa. Amor lalu meminta Julia untuk terus berbicara dan menyadarkan Henry agar bisa mendapatkan jiwanya Henry ini kembali. Kini, iblis itu juga merasuki tubuh Amy yang memanjat ke atap. Iblis itu lalu menyerang Amor dan Julia menggunakan tubuh kakak beradik itu. Amor berusaha memberitahu Julia untuk terus melawan dengan kekuatan seorang ibu. Dan ya, iblis yang menginginkan Amor lalu berusaha untuk mengambil alih tubuh Amor. Merasa telah dirasuki, Amor lalu meminta Thomas untuk mengajak mereka pergi dari sana dan dengan sesegera mungkin mereka lalu pergi dari biara itu. Iblis lalu bertubi-tubi menyiksa Amor yang lalu berlari ke ruang bawah tanah. Thomas lalu mencari Amor ke ruang bawah tanah dan melihatnya tengah duduk persis seperti tengkorak rahim. Thomas lalu berusaha untuk menyadarkan Amor bahwa iblis itu hanya menguasai pikirannya saja. Tak menyerah, Thomas terus-menerus mengajak Amor untuk berdoa melawan iblis itu hingga akhirnya untuk melemahkan iman Amor dan Thomas, iblis itu pun memunculkan Rosaria dan Adela, di mana Thomas dan Amor pun lalu berusaha untuk melawan hingga akhirnya Rosaria dan Adela bersama iblis itu musnah masuk ke dalam lubang neraka jahanam dan berkat kekuatan doa serta keyakinan yang kuat, akhirnya Amor dan Thomas pun berhasil mengalahkan Raja Neraka alias iblis itu. Misi mereka kini telah selesai. Kini Amor mengajak Thomas untuk bertemu Sri Paus di gereja utama Italia. Walaupun iblis Asmodeus berhasil dikalahkan, namun kini Amor dan Thomas mendapat tugas kembali, yaitu bersiap untuk berperang bersama menumpas iblis alias kejahatan yang tersisa di muka bumi ini. Dan di sana film tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang gabut. Thank you.